Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, serta para pendengar Radio Roja Bandung maupun radio-radio yang lain yang merelay kajian ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk selalu dekat dengan petunjuk-Nya karena kita selalu menuntut ilmu, karena kita selalu berusaha mendekatkan diri dengan bimbingan-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk-Nya, dialah yang akan selalu terbimbing menempuh jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Agama Islam adalah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Selalu dekat dengan tali Allah dengan mempelajari dan mengamalkannya. Ini memberikan jaminan bagi seorang hamba untuk selalu dibimbing di atas jalan yang lurus. Dan subhanallah, ternyata berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan jaminan istiqomah, jaminan penjagaan dari Allah, tapi lebih daripada itu memberikan manfaat yang lainnya dalam kehidupan kita
yaitu menjadikan hidup kita lebih indah. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita mengkaji tema saat terindah dalam hidup manusia. Ini keindahan yang pernah menghiasi hidup generasi terbaik umat ini. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang paling indah hidupnya di dunia. Sebagaimana di akhirat nanti mereka lah orang-orang yang paling indah hidupnya. Ini yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Antum ketahui bersama di antara hadis yang sering kita dengarkan yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW menyebutkan majelis ilmu sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, merumputlah padanya. Taman-taman surga berarti orang yang menghadiri majelis ilmu bahagia dirinya, indah hidupnya. Antum bisa bayangkan orang yang menghadiri majelis ilmu, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seseorang yang datang hanya karena ada keperluan bertemu dengan si fulan, bukan karena ingin menghadiri majelisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi orang yang mau duduk bersama mereka. Yakni sekedar dia datang bukan karena kepentingan menuntut ilmu. Ada keperluan lainnya, kebetulan dia duduk, ini pun tidak rugi dan tidak celaka. Maka dari penjelasan ini saja kita ketahui menuntut ilmu yang merupakan sebab kita mengenal iman yang benar, sebab kita mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disifati sebagai orang yang duduk di taman surga. Karena dengan itu dia akan merasakan nikmat. Semakin dia belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin dia merasakan perbaikan pada dirinya, lahir dan batin. Coba kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ajakan atau seruan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tadammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyyata at-tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung pengertian bahwa kehidupan indah yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan,
adalah hidupnya orang yang selalu mengikuti seruan Allah dan seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Sehingga di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mungkin kalau kita ditanya, apakah kita pernah merasakan saat-saat terindah dalam hidup kita? Maka semua menjawab pernah. Atau paling tidak mayoritas kita. Tapi ketika ditanya apa itu saat-saat terindah yang pernah Anda lewati dalam hidup? Nah, di sini jawabannya berbeda-beda. Karena keindahan itu pada diri masing-masing manusia tergantung dari apa yang mendominasi di hatinya. Apa yang sedang menguasai hatinya. Orang yang hobinya misalnya berburu. Ketika dia mendapatkan buruan yang besar, nangkap kijang di hutan, wah dia rasa bahagia sekali. Orang yang sedang berbisnis, ketika untung dagangnya besar, Masya Allah dia bahagia sekali. Ketika seorang ikhwan sedang melamar akhwat yang diincarnya selama ini, misalnya, ketika dapatkan respon yang baik, Masya Allah berbunga-bunga hatinya, meskipun musim kemarau, gembira dia. Kenapa? Itu yang sedang mendominasi hatinya. Tapi tahukah kita, semua kebahagiaan yang tadi dianggap saat terindah dalam hidup manusia, itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki, karena sebentar kemudian tidak menyentuh inti jati diri manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah pernah menggambarkan anwa'us sa'adat, jenis-jenis kebahagiaan atau keindahan yang dikejar manusia. Ada 3 jenis. Pertama yang beliau istilahkan dengan sa'adatun kharijiyah, kebahagiaan yang ada di luar diri manusia. Ada orang yang merasa bahagia dengan rumahnya yang mewah, kendaraannya yang indah, atau pakaiannya, yakni di luar dirinya sebagai manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini kebahagiaan pinjaman. Sama seperti anak kecil. Anak kecil ketika dia main ke rumah tetangga, dipinjamkan mobil-mobilan sama temannya. Masya Allah bahagia luar biasa. Keliling-keliling rumah dia dengan mobil tersebut. Ketika diambil mobil-mobilannya, apa yang terjadi? Menangis. Karena kebahagiaannya pinjaman. Ketika diambil, hilang kebahagiaannya. Nah, ketika menyebutkan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menceritakan sebuah kisah nyata. Apa itu kisah nyatanya? Pernah satu ketika terjadi pelayaran dengan kapal dari satu negeri ke negeri seberang. Seperti biasa, pelayaran ini didominasi penumpangnya oleh para saudagar-saudagar kaya yang membawa harta perniagaan dari negeri ini ke negeri seberang. Di negeri seberang sudah menanti orang-orang yang ingin membeli barang perniagaan tersebut. Ketika itu ikut bersama mereka
di pelayaran ini seorang ulama yang tidak dikenal oleh para saudagar ini. Ikut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam, akhirnya barang-barang dan harta semuanya tenggelam. Qadarullah tenggelamnya sebelum sudah menjelang sampai ke negeri seberang. Sehingga penumpangnya semua bisa diselamatkan, ditolong. Ya, dengan pertolongan Allah melalui sebab para nelayan yang ada di sekitar pelabuhan negeri seberang tersebut. Kesimpulannya mereka ditolong. Ketika para saudagar ini naik ke pelabuhan, yang biasanya mereka disambut dengan meriah, saat ini tidak ada penyambutan sama sekali. Kenapa? Selama ini mereka disambut karena bawa dagangan. Dimuliakan karena bawa barang-barang. Sekarang barang-barangnya hilang. Apa sisa kemuliaannya? Tidak ada. Ulama ini pun kemudian dilihat oleh beberapa orang yang mengenal. Karena dia pun ikut ditolong, naik ke pelabuhan. Langsung kemudian dia dikerumuni oleh orang-orang yang mengenalnya. Diajak, dijamu di rumah mereka. Dimuliakan dengan berbagai macam kemuliaan. Karena ketika kapalnya tenggelam, ilmunya tidak tenggelam. Ilmunya terus terbawa. Kemuliaannya dibawa sama dia. Akhirnya ketika kondisi sudah mulai tenang, ulama ini pun berkesempatan untuk memberikan nasihat kepada para saudagar-saudagar ini yang tadinya merasa bangga dan mulia dengan hartanya, sekarang tertunduk karena tidak punya apa-apa. Beliau menasihati mereka dengan mengatakan, "Idza aradtum an tattakhidhu mata'an fattakhidhu mata'an la yanghariku walau ghuriqatis safinah. Ittakhidul ilma tijaratan." Kata beliau, lain waktu kalau kalian ingin mengambil perniagaan, ingin mengambil barang dagangan, ambillah barang dagangan yang tidak bisa tenggelam meskipun kapal tenggelam. Yang tidak habis meskipun yang lain habis. Jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Ini kebahagiaan yang banyak dikejar manusia. Seperti kebahagiaan pinjaman. Sama sekali tidak menyentuh diri manusia. Baik, yang kedua, jenis yang kedua. As-sa'adatu atau sa'adatun fi jasadil insan. Kebahagiaan pada tubuh manusia, fisik manusia. Banyak orang yang merasa bangga dengan fisiknya. Fisik meliputi rupanya, kulitnya mungkin, postur tubuhnya yang indah. Ya, pokoknya fisiknya yang prima. Dibandingkan dengan kebahagiaan yang pertama atau kebanggaan yang pertama, keindahan yang pertama, yang kedua ini lebih menempel dengan diri manusia. Kalau tadi benar-benar di luar diri manusia, yang kedua lebih menempel. Tapi sayangnya ini pun belum menyentuh hakikat diri manusia. Buktinya apa? Buktinya tubuh yang indah, fisik yang prima. Kalau tidak punya jiwa, apakah dia masih disebut sebagai manusia? Apa namanya jasad tanpa jiwa, tanpa nyawa? Namanya apa istilahnya? Mayat atau bangkai, iya kan? Seindah apapun fisik tersebut. Coba misalnya antum disuruh nemani, ya, seseorang yang fisiknya indah, sangat cantik, tapi sudah tidak ada nyawanya lagi. Kira-kira mau? Satu malam saja.
Masya Allah. Kalau kuat. Ya, ini tidak ada artinya fisik yang indah itu kalau jiwanya tidak hidup. Makanya jenis kebahagiaan yang kedua ini meskipun lebih dekat pada diri manusia, tapi belum menyentuh hakikat jati diri manusia. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut orang-orang munafik dalam Al-Quran yang memberikan perhatian kepada fisik tapi tidak ada kebaikan dalam jiwanya, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dalam firman-Nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, kamu akan kagum dengan keindahan fisiknya. Kalau mereka berbicara, kamu akan kagum dan lantas mendengarkan ucapannya. Saking indahnya bicaranya, ucapannya. Tapi mereka itu hanya seperti seonggok kayu yang disandarkan. Hatinya kosong dan hampa. Antum tahu orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Quran padahal fisiknya indah, tapi di hadapan Allah mereka itu kayak orang mati dan orang-orang yang cacat. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Apa artinya? Mereka tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Orang-orang munafik memangnya tuli, tidak punya pendengaran. Matanya buta. Atau lisannya bisu. Apakah demikian? Bukan. Kalau berbicara bisa berbicara. Buktinya ucapannya indah, kata-katanya manis. Kalau mendengar, normal pendengarannya. Begitu pula pandangan matanya. Tapi di hadapan Allah mereka dianggap mati. Kenapa? Hidupnya manusia itu di hadapan Allah ketika jiwanya hidup. Dengan ilmu agama. Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya perumpamaan orang yang mengenal petunjuk Allah dan tidak mengenal seperti perumpamaan orang yang mati dan hidup. Kata Rasulullah SAW, Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, belajar petunjuk Allah dan tidak mengenal petunjuknya, seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Mayat-mayat berjalan, yaitu adalah orang yang hidup secara fisiknya hidup, tapi hatinya mati karena tidak diisi dengan iman, tidak belajar petunjuk untuk perbaiki dirinya, tidak mendengarkan Al-Quran dengan penafsiran yang benar dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya orang seperti ini sebelum badannya dikuburkan, badannya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Dia hakikatnya telah mati di hadapan Allah. Inilah kebodohan. Tidak paham agama berarti mati di hadapan Allah. Seorang penyair Arab, Ibnu Qayyim menukil ucapannya mengatakan, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Orang yang tidak paham agama, jauh dari ilmu agama, sebelum dia mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah. Dan tubuh-tubuh mereka telah menjadi kuburan bagi hatinya sebelum tubuhnya ini masuk dalam kuburan yang sesungguhnya. Makanya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Seindah apapun fisik, sebanyak apapun harta, mayat berjalan.
Inilah jenis kebahagiaan yang ketiga, yaitu kebahagiaan dengan hati dan jiwa. Inilah yang menyentuh hakikat jati diri manusia. Inilah kebahagiaan yang menyertai kita di semua alam kehidupan, di dunia, di alam barzakh, sampai di hari kiamat nanti. Makanya manusia itu disebut manusia karena rohnya, karena jiwanya. Manusia yang seindah apapun fisiknya, tanpa ruh dikatakan dia mayit, bukan lagi manusia. Jadi jenis kebahagiaan yang ketiga ini yang menentukan indahnya hidup manusia. Tadi saya katakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah merasakan dengan sempurna kebahagiaan ini karena mereka dekat dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ilmu di hadapan mereka. Inilah kemuliaan yang mereka rasakan. Hidup mereka indah, saat-saat yang terindah selalu mereka lewati. Sampai-sampai kita lihat kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak pernah ingin kehilangan kesempatan untuk menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Setelah mereka selesai sholat, tidak buru-buru pulang. Nabi SAW akan duduk menunggu orang-orang yang akan bertanya untuk beliau sampaikan petunjuk. Para sahabat ini karena mereka segan, mereka tidak berani bertanya. Mereka menunggu orang-orang Arab Badui yang nanti akan bertanya. Ketika mereka menunggu, mereka tidak merasa jenuh. Bagaimana mungkin orang merasa bosan dan jenuh? Duduk di taman-taman surga, indah rasanya. Sampai antum ketahui, pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu ketika, ini riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau yang meriwayatkan kisah ini. Satu ketika ada seorang Arab Badui bertanya, datang menemui Rasulullah SAW dan membuat para sahabat gembira. Gembira karena orang-orang Arab Badui ini kalau bertanya tanpa basa-basi. Yang dengan itu Rasulullah SAW akan mengeluarkan bimbingan beliau yang merupakan kenikmatan yang paling mereka nanti-nantikan. Datanglah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Ini pertanyaan yang sangat pede. Kapan terjadinya hari kiamat? Emangnya kamu sudah siap? Rasulullah SAW dengan bijaksana membimbing orang ini. Beliau mengatakan, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena pengetahuan tentang kapan persisnya terjadi hari kiamat ini tidak dibutuhkan dalam iman. Makanya tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadapannya malaikat Jibril, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Dua hamba Allah yang paling mulia. Kedua-duanya tidak tahu. Tidak mungkin ada yang tahu setelah itu. Tidak dibutuhkan dalam keimanan. Makanya Nabi SAW membimbing. Harusnya pertanyaanmu adalah seputar masalah apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya. Ternyata di sini nanti akan menjadi sebab puncak kebahagiaan para sahabat. Orang Arab Badui ini menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah."
Ya Rasulullah, persiapanku tidak banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. La haula wala quwata illa billah. Persiapan yang luar biasa. Persiapanku tidak banyak, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kalau begitu kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai pada hari kiamat nanti. Coba, saya yakin hadis ini banyak di antara antum yang pernah dengar. Tapi coba, apa yang timbul di hati kita? Kegembiraan apa yang muncul di hati kita sewaktu mendengarkannya? Para sahabat dengar ini langsung gembira semua. Masya Allah, solusi bagi orang-orang yang amal ibadahnya kurang, terbatas dalam amal-amal soleh. Ternyata hadis ini memberikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berusaha mengikuti petunjuk para ulama salaf, mempelajari kisah hidup mereka, yang akhirnya kita mencintai mereka. Ternyata kesempatan untuk dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah pada hari kiamat nanti masih terbuka lebar. Bagaimana mungkin kita bermimpi untuk dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga, padahal amal-amal kita jauh, pembelaan kita terhadap sunnah juga sangat sedikit. Tapi dengan hadis ini ada jalan keluarnya. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah di surga nanti bersama orang yang kamu cintai. Sehingga kita lihat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bagaimana tanggapan para sahabat ketika mendengarkan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini beliau berkata, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadis ini. Ini tanggapannya para sahabat. Para sahabat ada yang pedagang. Tentu mereka bahagia karena untung dagangnya. Di antara mereka juga ada yang punya kesenangan-kesenangan yang lain. Mereka juga rata-rata menikah, bahagia ketika punya anak misalnya, bahagia. Tapi kata Anas bin Malik, kami para sahabat tidak pernah merasakan satu kebahagiaan saat yang paling indah melebihi gembiranya, bahagianya dan indahnya perasaan kami waktu mendengarkan sabda Rasulullah SAW, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Tapi kita berpikir, bagaimana mungkin kita akan bersama beliau? Beliau di surga Firdaus yang paling tinggi. Sementara amal-amal kita sedikit. Tapi subhanallah dengan cinta kita pelajari petunjuk beliau yang indah, pemahaman para sahabat yang indah, pelajari biografi mereka, sejarah hidup mereka, perjuangan mereka membela Islam, menjadikan tumbuh cinta di hati kita. Dengan cinta ini Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita bersama mereka dengan karunia dan rahmatnya. Ini yang menjadikan gembira para sahabat. Coba lihat komentarnya Anas bin Malik selanjutnya. Apa kata beliau? Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka. Karena cintaku kepada mereka
meskipun aku belum bisa mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa seperti yang mereka lakukan. Jadi ketahuan kan apa sebabnya Anas bin Malik sangat gembira, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, apalagi Rasulullah SAW. Kita sangat cintai tentu saja. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat mencintai Rasulullah SAW dan ingin berkumpul bersama beliau. Ternyata hadis ini memberikan kabar gembira. Kita pun mengatakan yang sama. Demi Allah, bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Kita mencintai semua para nabi dan para rasul, para malaikat, hamba-hamba Allah yang taat. Kita mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mencintai para ulama salaf. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikumpulkan nanti bersama mereka di dalam surganya, meskipun kita belum bisa mengamalkan amalan-amalan pembelaan terhadap Islam seperti yang mereka lakukan. Ini karunia dari Allah. Inilah yang menjadikan para sahabat menjadikan atau merasakan saat-saat terindah dalam hidup mereka ketika mereka dapatkan bimbingan-bimbingan kebaikan seperti ini. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Satu faedah penting yang kita dapatkan dari hadis ini adalah apa? Amalan hati itu mendahului cepatnya amalan anggota badan. Orang dengan izin Allah bisa meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi dengan niat hatinya, kecintaan di hatinya, semangat mengejar kebaikan dari hatinya, meskipun badannya belum bisa melakukannya. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang selalu memohon kepada Allah derajat mati syahid dengan jujur dari hatinya, sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat ini meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Hatinya sudah sampai duluan, anggota badannya belum mengamalkannya. Karunia Allah itu lebih luas dari apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita sungguh-sungguh membesarkan hati kita, ya, menguatkan tekad di hati kita untuk meraih karunia-karunia di sisinya. Jadi inilah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagai saat-saat terindah dalam hidup mereka. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kenapa para sahabat seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak ingin kehilangan satu kesempatan pun untuk menuntut ilmu. Mereka tidak ingin luput dari kebaikan-kebaikan seperti ini. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang panggilannya itu menyempurnakan kebaikan hidup bagimu. Berarti apa? Semakin kita belajar, banyak dapat petunjuk, semakin banyak bagian kebaikan hidup yang kita kumpulkan pada diri kita. Ini sebabnya para sahabat tidak ingin ketinggalan satu momen pun untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Antum ketahui, sahabat yang sekelas dan sesenior, semulia Umar ibn Khattab. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau sampai melakukan tanawub. Apa artinya tanawub? Bergantian dengan tetangganya untuk menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Dulu belum ada rekaman, harus hadir supaya tidak ketinggalan. Karena dia juga butuh bekerja, tetangganya butuh bekerja, akhirnya gantian.
Hari ini yang satu bekerja, satunya datang ke majelis Nabi SAW. Pulangnya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Terus beliau lakukan seperti ini. Di dalam Sahih Imam Bukhari, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kuntu ana wa jarun li minal ansar natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu bersama tetanggaku, sahabat Ansar. Kami bergantian datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Sehari dia datang, besoknya lagi saya yang datang. Mereka tidak berpikir, kan bisa hadir besok. Kan masih ada kesempatan waktu yang lain. Tidak. Pikiran mereka ketinggalan berarti kurang kebaikan. Semakin banyak dapat, semakin banyak kebaikan. Ini orang-orang praktekkan saat ini hanya dalam urusan dunia, tidak mau ketinggalan. Tapi urusan agama, ya secukupnya saja. Ketika ada waktu. Ini bedanya orang-orang yang merasakan kebahagiaan dengan iman dan orang-orang yang terhalangi dari kebahagiaan iman. Kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ternyata ini juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya, dilakukan oleh sahabat lain selain Umar ibn Khattab. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ternyata juga bergantian menghadiri majelisnya Rasulullah SAW dengan sahabat yang lain yaitu Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Demikian pula beberapa sahabat yang lainnya. Jadi mereka sangat memuliakan ilmu. Mereka mengetahui hadir di majelis ilmu adalah taman-taman surga saat terindah dalam hidup manusia, maka mereka tidak ingin ketinggalan satu kesempatan pun, satu waktu pun untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bagaimana? Sudah waktu azan ya? Ya, barakallahu fikum, kita cukupkan ya sambil kita tunggu waktu azan. Insya Allah kita teruskan nanti setelah selesai sholat isya. Ya, karena sebentar lagi waktu azan untuk persiapan bagi yang ingin berwudu. Kita cukupkan sementara. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di kajian tadi. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagai panutan, teladan kita dalam segala kebaikan Islam. Mereka menganggap saat-saat menghadiri majelis ilmu, mendengarkan petunjuk bimbingan yang sempurna dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini berhubungan dengan sebab yang meningkatkan iman kita kepada Allah, yang memperbaiki tauhid kita, berhubungan dengan sebab bagaimana kita meraih kemuliaan yang sempurna di sisi Allah. Maka mereka menjadikan ini adalah saat terindah dalam hidup mereka, karena tidak ada yang lebih indah, lebih mulia pada diri manusia melebihi dari sebab-sebab yang menjadikan agamanya semakin sempurna, ibadahnya semakin sempurna, imannya semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kisah lain yang disebutkan dalam hadis sahih
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kisah juga yang tidak asing bagi antum insyaallah. Kisah tentang 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut dalam perang Tabuk karena uzur dari mereka. Ada alasan syar'i yang yang ada pada diri mereka pada waktu itu. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan 1 sahabat lagi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi berperang di jalan Allah dalam perang Tabuk, 3 sahabat ini tidak ikut serta. Setelah Rasulullah SAW pulang dengan kaum muslimin membawa kemenangan, seperti biasa orang-orang munafik datang menyampaikan alasan-alasan dusta agar Rasulullah SAW memaafkan mereka. Dan Rasulullah SAW menerima apa yang mereka nampakkan secara zahir. 3 orang sahabat ini tidak mau membuat alasan-alasan dusta. Mereka jujur mengatakan, kami tidak punya alasan. Ya, intinya ketika mendengarkan ini Rasulullah SAW akhirnya menangguhkan penerimaan tobat mereka. Selama 40 malam Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menggambarkan bahwa ketika masa ini 3 orang sahabat yang mulia ini benar-benar merasakan kesempitan hidup. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, sehingga ketika mereka merasakan dunia yang luas ini menjadi sempit dan mereka merasakan kesempitan pada diri mereka sendiri karena dijauhi oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mau memandang mereka, yakni secara terang-terangan. Mereka merasakan kesempitan hidup, kebahagiaan mereka seolah-olah hilang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jujurnya mereka, bahwa mereka benar-benar ingin bertobat, mereka tidak ingin mengarang alasan-alasan dusta untuk menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala pun turunkan berita tentang diterimanya tobat mereka di dalam ayat dalam surat At-Taubah. Ketika telah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berlomba-lomba menyampaikan kabar gembira ini kepada 3 orang sahabat tersebut. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling muda di antara ketiganya, dialah yang bersegera datang ke masjid untuk menjumpai Rasulullah SAW, mendengarkan langsung dari beliau kabar gembira tersebut. Syahidnya yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita adalah ucapan Nabi SAW ketika pertama kali berjumpa dengan sahabat Ka'ab bin Malik ini. Ketika beliau datang ke masjid menemui Rasulullah SAW, setelah mengucapkan salam dan dijawab salamnya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dengan hari ini yang merupakan hari terbaik yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan ibumu ke dunia ini. Ini ucapannya Rasulullah SAW ketika sahabat ini diterima tobatnya,
tidak ada lagi hari yang lebih indah dalam hidupnya melebihi hari tersebut. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah kamu dengan hari ini sebagai hari yang terbaik yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan di dunia ini. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan taubatnya seorang hamba, diterimanya imannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat terindah dalam hidupnya. Taib, ketika muncul pertanyaan, bagaimana dengan hari pertama masuk Islam? Bukankah itu juga hari terindah dalam hidup kita? Orang yang pertama kali mengenal sunnah itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Nah, sekarang kenapa kok dikatakan ketika dia bertobat dari dosanya dan diterima tobatnya oleh Allah, itulah saat terindah yang pernah dilewati dalam hidupnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak bertentangan dua hal ini. Ketika seorang masuk Islam, ini adalah awal mula dia merasakan kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya. Kemudian setelah dia bertobat, menyempurnakan keislamannya, memperbaiki dirinya, maka itu adalah puncak dari saat terindah yang dirasakan dalam hidupnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah gambaran yang dirasakan oleh generasi pertama umat ini. Tidak ada satupun dalam hidup manusia yang lebih indah dibandingkan imannya. Bagaimana doa Rasulullah SAW meminta kebaikan iman? Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Tidak ada satupun yang lebih indah dalam hidup manusia melebihi ketika dia dekat dengan Allah, ketika dia mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya. Inilah kenikmatan tertinggi dalam hidup manusia. Makanya segala sesuatu yang mendukung hal ini merupakan saat-saat terindah dalam hidup manusia. Kita ingat bersama ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berdoa yang kata Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW menggabungkan dalam doa ini permintaan dua hal yang terbaik, dua hal yang terindah di dunia dan terindah di akhirat. Rasulullah SAW berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Inilah kenikmatan tertinggi di surga. Dan aku mohon kepadamu kerinduan bertemu denganmu di dunia. Ini buah dari cinta kepada Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Fi ghairi dharra'a mudhirratin, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Rasulullah SAW menggabungkan dua hal ini. Berarti dalam urusan dunia tidak ada yang lebih indah dalam hidup manusia melebihi dari keindahan ketika dia mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan imannya, sebab-sebab yang menjadikan dia merasa nikmat ketika beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui makna sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan salat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Inilah dua permintaan dari Rasulullah SAW yang keduanya berarti berhubungan satu sama yang lainnya. Antum ketahui bersama, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi di surga adalah
bertemu Allah dan memandang wajahnya yang maha mulia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan tambahan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakshifu anil hijab. Ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha indah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Ketika itulah penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diminta tadi oleh Rasulullah SAW. As'aluka lidzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat dan di dunia, kerinduan bertemu denganmu, iman yang benar, cinta kepada Allah. Berarti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak mungkin akan bisa merasakan kenikmatan tertinggi di akhirat kalau hamba ini tidak menjadikan saat-saat terindah dalam hidupnya adalah ketika dia mengenal Allah, ketika dia belajar tauhid, ketika dia mempelajari tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kedua-duanya ini bergandengan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, untuk kita dapatkan kemuliaan tersebut kita harus belajar. Kita harus memperbaiki apa yang menjadi sebab kita terhalang merasakan saat-saat terindah. Mungkin karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan, pemahaman kita yang keliru tentang makna keindahan atau kebahagiaan yang hakiki seperti tadi. Kita mengutamakan dua jenis padahal jenis yang ketiga yang benar. Atau kurangnya kita dalam belajar iman, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan pertumbuhannya di hati kita. Ini semua yang perlu kita perbaiki. Inilah yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia-Nya. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki dalam diri kita, karena ini yang menentukan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, salah seorang ulama salaf ada yang berkata, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku atyaba ma fiha. Alangkah menderita dan kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Mereka meninggalkan dunia dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Ada muridnya yang bertanya, wa ayyu syai'in atyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk selalu bertemu dengannya. Inilah kebahagiaan sejati yang kita dambakan. Inilah sebabnya kita belajar agama, kita belajar tauhid, belajar keimanan berdasarkan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang merupakan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Inilah sekali lagi yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan untuk mendapatkannya dengan karunia-Nya, dengan taufiknya, dengan rahmat darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dengan kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah dan semua sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar Dia menganugerahkan kepada kita kemanisan iman, perhiasan iman, menganugerahkan kepada kita keindahan ketika menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya, dan menjadikan ini sebagai sebab untuk kita merasakan saat-saat terindah dalam kehidupan di akhirat nanti, ketika kita di surga kemudian bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kajian kita di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mana yang di luar tadi? Acak aja. Betul. Yang di luar ya. Iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita lihat. Ada pertanyaan, bagaimana menurut atau pendapat Ustadz kalau ada orang mendapatkan ilmu hanya dengar di radio atau TV tanpa mau mendatangi bahkan malas datang ke majelis ilmu, padahal dia paling rajin kalau ada kajian memberikan informasi. Ini salah dan kekurangan. Tentu saja antum yang tahu, nasihati dia, katakan padanya bahwa ilmu itu ada jalurnya. Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, mengikuti jalurnya. Belajar ilmu yang asal adalah menghadiri majelis ilmu. Kata para ulama, supaya nasabnya ilmu itu sampai kepada kita, makanya kita perlu menghadiri majelis ilmu. Ini adalah asal. Adapun membaca sendiri atau mendengarkan di radio atau menyaksikan di TV misalnya, ini adalah pendukung. Setelah kita belajar dasar dengan menghadirinya langsung, ya, setelah itu kita butuhkan tambahan-tambahan, bukan dijadikan sebagai asal. Ya, mendengarkan di radio atau menyaksikan di TV atau membaca buku, ini bukanlah asal. Tidak pernah dipuji dalam pembahasan para ulama tentang adab menuntut ilmu seseorang yang misalnya belajar sendiri, otodidak. Dia harus punya guru supaya dia punya nasab dalam ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana caranya merubah akhlak yang tadinya kurang baik menjadi akhlak yang mulia? Karena sudah beberapa bulan ini saya hijrah di jalan Allah, tapi saya merasa akhlak saya masih belum baik. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa merubah kita dalam semua kebaikan agama kecuali Allah. Makanya berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk berdoa, di antaranya yang berhubungan dengan masalah akhlak. Contoh hadis yang diajarkan, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bercermin. Bagaimana? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperbaiki fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Kemudian hadis Rasulullah SAW, wahdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang sebaik-baiknya, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali engkau. Belajar sunnah dengan benar, ini sebab utama untuk memperbaiki akhlak. Ilmu yang bermanfaat memperbaiki manusia lahir dan batin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan tentang orang-orang yang menuntut ilmu di zamannya. Apa kata beliau? Kana rajulun minna idza ta'allama al-hadis. Dulunya salah seorang dari kami, kalau dia mulai belajar ilmu sunnah, ilmu hadis, falam yalbath an yura dzalika. Tidak lama kemudian langsung tampak pada dirinya dampak positif dari ilmu yang dipelajarinya. Dalam hal apa? Fi takhusyu'ihi, meningkatkan ibadahnya semakin khusyuk. Wa samtihi, tingkah lakunya semakin baik. Wa lisanihi, ucapan lisannya semakin terpuji. Wa basarihi, pandangan matanya. Wa yadihi, dan semua perbuatan anggota badannya. Ilmu itu membimbing manusia. Ilmu itu punya kekuatan mengarahkan. Makanya kalau kita ikuti bimbingannya, insya Allah akan memperbaiki dan merubah diri kita lahir dan batin. Nah,
Manakah yang lebih afdal, salat witir di awal malam atau di sepertiga malam setelah salat tahajud? Tentu di akhir malam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salatmu di malam hari witir. Sepertiga malam yang terakhir lebih utama, karena ini adalah turunnya Allah ke langit dunia. Waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ini asalnya. Kecuali bagi orang yang khawatir tidak bangun di akhir malam. Mungkin dia kecapean, mungkin dia sedang perjalanan sehingga butuh istirahat, takutnya nanti keterusan sampai azan baru bangun. Ini orang seperti ini kita katakan lebih utama dia sholat witir di awal malam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara, di antaranya wa an utira qabla an anam. Saya diwasiatkan untuk berwitir sebelum tidur. Kata para ulama, ini berlaku bagi orang-orang yang khawatir tidak bangun di akhir malam, atau orang-orang yang kecapean, sakit misalnya, sehingga dia khawatir ketika tidur sulit bangunnya sampai azan subuh, maka dianjurkan dia berwitir di awal malam. Seandainya pun dia berwitir di awal malam, ternyata dia bangun di akhir malam, boleh dia sholat malam 2 rakaat tanpa perlu diulangi lagi witirnya, karena cukup witir yang pertama. Nah, Ustadz, apakah sifat penuntut ilmu jika hanya menuntut ilmu ke ustadz-ustadz kibar saja, padahal ustadz-ustadz lain yang bermanhaj salaf ada? Ya, ini sifat yang keliru. Sekarang Anda perlu perhatikan apa maknanya ustadz kibar, ustadz besar. Maksudnya besar apanya? Kalau masalah usia, yang diperhitungkan dalam Islam itu usia, artinya lamanya menuntut ilmu. Kalau masalah yang berhubungan dengan pengalaman, tentu juga orang yang lebih lama dalam ilmu, lebih usianya lebih tua, lebih bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah. Jadi kalau seandainya bertanya tentang masalah yang terjadi, tentu kita harus utamakan bertanya kepada yang lebih senior. Tapi kalau menuntut ilmu, kita menuntut ilmu kepada siapa saja selama dia adalah ustadz sunnah. yakni kita manfaatkan yang ada. Karena Anda tidak mungkin bisa belajar terus dengan para ustadz yang lebih senior atau ustadz kibar tadi, disebabkan mungkin tempatnya jauh, kajian mereka tidak bisa kita ikuti setiap saat karena mungkin mereka tidak mengisi setiap hari. Terus hari-hari kita yang lain kita mau bawa kemana? Tentu saja kita katakan, ya, dalam urusan ilmu kita punya kaidah, lebih banyak guru lebih baik selama gurunya semua ahlu sunnah. Imam Bukhari di dalam biografi beliau disebutkan, beliau mengatakan katabtu min alfin wa thamanina rajulan. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Laisa fihim illa sahibul hadis. Semuanya adalah ahlu sunnah. Kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Semuanya mengatakan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Jadi kalau banyak guru semua ahlu sunnah ini lebih bagus. Karena di guru yang satu kita akan dapatkan ilmu yang tidak ada di yang kedua. Seterusnya yang ketiga dan keempat seperti itu. Makanya kita manfaatkan kalau kita punya kesempatan hadir di majelis ilmu, ada ustadz yang menyampaikan, seorang ustadz sunnah yang kita kenal dengan ilmunya, direkomendasikan sama ustadz yang lain. Ini kita hadir dan ambil sebanyak-banyaknya ilmu. Ini yang diperintahkan dalam agama kita. Nah, barakallahu fikum. Apakah harus melihat guru atau sanad ilmu seorang ustadz jika menuntut ilmu? Iya, wajib hukumnya.
Pernyataan yang terkenal dari Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari itu menyangkut imanmu, agamamu. Maka lihat dari siapa kamu menuntut ilmu agama. Ingat, dalam urusan mencari guru sama mencari teman beda. Teman asal antum lihat baik, berteman sama dia. Tapi guru harus ada kelebihannya. Dia punya keahlian. Contoh dalam kehidupan kita di dunia sehari-hari. Apakah setiap orang yang kita anggap baik kita jadikan guru? Atau kita jadikan sumber rujukan dalam satu bidang ilmu? Misalnya, antum punya dua tetangga. Tetangga yang satu Masya Allah ramah dan baik, suka menolong. Tetangga yang kedua, orangnya agak kasar, cuek, tidak suka menolong. Tapi dia dokter. Ketika Anda sakit, Anda kemana? Kepada tetangga yang baik atau ke dokter? Pasti ke dokter. Bukan karena baik, wah saya berobat sama dia saja. Kendaraan saya rusak, karena dia baik, perbaiki di dia. Harus punya keahlian dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Dalam urusan agama, orang yang soleh, rajin ibadah, belum tentu diambil dari dia ilmu. Imam Malik dan gurunya yang bernama Abdullah ibnu Zakwan, tabi'in yang utama, Abu Zinad al-Madani. Mereka mengatakan, adraktu fi hadzal balad, aku pernah menjumpai di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Di zaman dahulu, para ulama, orang-orang yang soleh itu selalu berusaha tinggal di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena dua masjid yang utama. Mereka sampai mujawir, bertetangga dengannya, yakni nyewa rumah supaya tinggal selalu beribadah di situ. Kata Imam Malik, saya pernah berjumpa di Masjid Nabawi mi'ata syaikhin, 100 orang syekh. Kalau masalah ibadah jangan ditanya. Zuhudnya, ibadahnya, rajin beribadah. Kata Imam Malik, lam akhudh anhumul ilm, lam narwi anhumul hadith. Kami tidak meriwayatkan hadis dari mereka sama sekali. Kami tidak pernah belajar dari mereka sama sekali. Yuqalu laisu min ahlihi, karena dikatakan mereka bukan ahlinya. Orang yang rajin ibadah memang terpuji, tapi belum tentu dia ahli. Antum tahu, di zamannya para ulama ahlul hadis dulu, justru riwayat-riwayat hadis yang palsu itu bersumber dari orang-orang yang ahli ibadah, tapi tidak mendalami ilmu hadis. Coba antum baca kitab Tadribur Rawi. Imam As-Suyuti menjelaskan, pemalsu hadis banyak golongannya. Yang paling parah adalah orang-orang yang terkenal soleh. Mereka ini tidak teliti. Oh, hadis ini kelihatannya bagus, disebarkan. Orang-orang umum terpengaruh, ini orang soleh yang menyampaikan, akhirnya diterima. Tersebarlah hadis yang palsu. Ini keadaannya. Jadi dalam menimba ilmu itu harus kita kenal orangnya. Tidak bisa dengan kita mengatakan, oh kita sangka baik sama dia. Tidak. Kalau Anda tidak mengenal dia maka tidak diterima. Di dalam ilmu hadis, kalau ada rawi yang tidak dikenal keadaannya, riwayatnya ditolak, dikatakan hadisnya dhaif. Tidak bisa diterima kecuali orang yang diakui dan direkomendasikan oleh para ulama bahwa dia terpercaya, pantas meriwayatkan hadis. Dalam masalah ini memilih guru, dia pantas dijadikan sebagai sumber rujukan. Makanya kami saat ini, ya para ustadz, ketika datang orang-orang yang menyampaikan ilmu dikatakan sebagai syekh, datang dari Arab Saudi, dari manapun, dari Arab Saudi, dikatakan sebagai syekh, tidak langsung kami terima. Kami bertanya dulu kepada para ulama yang ada di Mekah, di Madinah, atau di Riyadh. Karena kami tidak kenal, kami harus tanya sama yang kenal. Tidak semua orang yang datang dari Arab Saudi itu, apalagi disebut dengan syekh, wah berarti dia bisa menyampaikan ilmu. Di Arab Saudi itu semua orang tua namanya syekh. Iya. Dan di sana itu biar anak kecil bisa bahasa Arab.
Ya karena orang Arab. Jadi ini bukan lantas menjadikan semua yang dari sana berarti adalah syekh, yaitu orang yang berilmu dan seterusnya. Jadi perintah dalam agama kita asalnya ya, seseorang yang tidak dikenal tidak boleh kita menimba ilmu darinya. Ada kisah di kalangan para ulama, ulama besar yang namanya Imam Ibnu Hibban, yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau ini ketika mengkritik rawi itu luar biasa teliti, bahkan sangat keras. Tapi sayangnya ketika dia memuji itu terlalu berlebihan. Dia menulis kitab yang namanya kitab Ats-Tsiqat, berjilid-jilid. Di dalam kitab ini dia menyebutkan rawi-rawi yang menurut dia terpercaya. Di antara mereka ada yang tidak dikenal oleh para ulama lainnya. Kata beliau, kalau tidak dikenal berarti dia kan tidak diketahui keburukannya, berarti dia baik. Kaidah ini langsung dibantah oleh semua ulama. Ibnu Hajar, Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya semua membantah. Ini tidak benar. Dalam istilah agama yang namanya guru harus dikenal orangnya, harus terpercaya, direkomendasikan oleh para ulama yang lain, baru bisa dikatakan dia adalah seseorang yang pantas diambil ilmu darinya. Makanya dulunya para ulama salaf ketika menuntut ilmu, mereka datang ke rumah calon gurunya. Lihat dulu bagaimana dia sholatnya, bagaimana tingkah lakunya dengan tetangganya, baru diambil ilmu darinya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang ketika bertanya kepada tetangganya, tetangganya mengatakan, "Aturiduna an tuzawwijuhu?" Kamu ingin menikahkan dia? Ya, ini pertanyaannya terlalu detail, seperti intel. Ditanya dengan detail. Baru mereka mengambil ilmu dari guru tersebut. Jadi benar-benar harus dikenal keadaannya, diketahui keahliannya, baru pantas dijadikan sebagai guru. Saya pernah menulis sebuah tulisan dalam masalah ini dan juga pernah ada ceramah di Roja TV. Ya, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Pernah dimuat di majalah As-Sunnah. Nah, apakah lafaz istiwa dapat diterjemahkan menjadi bersemayam? Saya juga meragukan, kurang lega dengan terjemahan ini. Istiwa yang ditafsirkan oleh ulama salaf artinya adalah al-ulu wal irtifa. Al-ulu wal irtifa, tinggi dan di atas. Yakni Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Ada satu tambahan yang disebutkan oleh beberapa ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, yaitu al-istiqrar, artinya menetap. Penafsiran ini diingkari oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Al-Ulu, mengatakan tidak ada nukilan dari para ulama salaf yang menyebutkan di antara makna istiwa adalah al-istiqrar, menetap. Saya khawatir artinya bersemayam, artinya semacam tinggal, iya kan? Atau menetap, yang saya khawatirkan. Kita perlu merujuk kepada mungkin kamus bahasa Indonesia apa artinya bersemayam. Coba saya secara pribadi ragu dengan makna ini, makanya saya selalu artikan seperti terjemahan yang disebutkan dari ulama salaf tadi, al-ulu wal irtifa, tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Nah, barakallahu fikum. Ustadz mohon nasihatnya, insya Allah tahun ini tahun Hijriah. Ana mau menikah, tapi qadarullah ahwat yang ingin saya lamar ini memberi kabar bahwa dia sudah dilamar. Sudah dilamar 11 hari lebih cepat dari ana. Padahal ana sudah menunggu
Dia selama 2 tahun, Masya Allah, dengan komunikasi sekedarnya saja dan dia sudah menerima lamaran tersebut. Mohon nasihatnya. Berarti paket datanya antum terlambat. Ya, harus diperbaharui. Ala kulli hal, ini jelas kesalahan. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, menjadi sebab permusuhan. Yakni melamar ketika sudah ada yang melamar. Yakni ketika seseorang itu mungkin ada yang maju ke dia, seorang akhwat, mungkin banyak penggemarnya, ya. Ada yang maju ke dia, harusnya jangan dia terima dulu lamaran tersebut. Maka boleh yang lain untuk maju, sambil dia menyeleksinya misalnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah menyatakan terima, kemudian datang yang lain dia terima, ini tidak diperbolehkan sampai dia memutuskan dulu dengan yang pertama. Itulah yang disebutkan larangannya dalam hadis Rasulullah SAW. La yakhtib ahadukum ala khitbati akhi. Janganlah salah seorang di antara kamu meminang di atas pinangan saudaranya. Ini akan menimbulkan permusuhan dan ini termasuk dosa. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Adapun antum yang mengalami nasib ini, maka insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Sudah terbukti perbuatan dari si akhwat ini tidak benar. Ini sudah merupakan petunjuk dari Allah bahwa insya Allah antum akan dapatkan yang lebih baik. Ya, makanya antum bersabar. Bukan berarti hidup antum akan berakhir dengan perginya dia dengan yang lain. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak seperti daun kelor, ya, lebih luas lagi. Apakah kita akan mendapatkan dosa jika kita membiarkan teman kita melakukan dosa yang dosanya kita ketahui tapi kita membiarkannya dan tidak menasihatinya? Apakah kita dapat dosa karena membiarkannya? Iya, dapat dosa. Anda tidak mengingkari. Inilah buruknya berteman dengan orang yang buruk. Kalau Anda tidak mengingkarinya, maka Anda ikut mendapatkan dosa. Nasihati dia, sampaikan kepadanya, ya. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan dia dapatkan kebaikan, berubah, atau paling tidak di hadapan Allah kita sudah punya alasan bahwa kita sudah menasihatinya. Jangan sampai dengan sebab kita berteman terus dengan dia itu justru malah menjadi sebab kita akan dituntut di hadapan Allah karena apa? Tidak menasihati dia padahal kita mengetahui kesalahannya. Nah, bagaimana caranya kita agar dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW? Apakah rasa cinta saya sudah cukup sedangkan amalan tidak seperti yang Rasulullah contohkan? Kalau dia mengaku cinta tapi tidak mengikuti, jelas dusta namanya. Konsekuensi cinta itu adalah melakukan apa yang dicintai orang yang kita cintai. Maksudnya hadis tadi adalah orang-orang yang sudah berusaha seperti para sahabat, tapi tetap usaha mereka terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan cinta yang jujur, yang sungguh-sungguh, cinta karena Allah dengan iman yang benar. Ini yang akan menyampaikan kita kepada kedudukan yang belum bisa dikerjakan oleh anggota badan kita. Ya, barakallahu fikum, ini sudah jam 8 ya. Tadi janjinya dengan panitia jam 8. Maka mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan nanti bisa antum tanyakan kepada para ustadz yang lain. Yang tentu saja saya tadi ingin menyampaikan dari awal cuma kelupaan. Apa yang antum dapatkan dari para ustadz Abu Haidar, kemudian ustadz-ustadz yang mengisi rutin di sini seperti Ustadz Firanda, Abu Ihsan, dan ustadz-ustadz yang lain, hafizahumullah taala, sangat bermanfaat dan lebih dari cukup. Maka mudah-mudahan pertanyaan yang tidak terjawab ini bisa antum tanyakan kepada mereka untuk dapatkan jawaban yang lebih baik insyaallah. Kita cukupkan karena sudah waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.